Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berisikan Bayi Berliansyah dan saya sendiri, Enzi Neville, akan mempresentasikan tentang bab 2 yaitu meyakini kode dan kodar melahirkan semangat bekerja. Pengertian kode dan kodar akan dipresentasikan oleh Bayu. Ya, terima kasih Yansi. Pengertian kodar dan kodar. Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti kata kodar dan kodar. Sebagian ulama mengartikan sama dan sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Pandangan yang membedakan antara kodar dan kodar mendefinisikan kodar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Sedangkan kodar adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagian ulama yang lain justru menerapkan definisi di atas secara terbalik, yakni definisi kodar dan kodar ditukar. Pendapat yang menyamakan kodar dan kodar memberikan definisi aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum mengikat sebab dan akibat. Pengertian itu diilhami oleh beberapa ayat Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Yang artinya, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Quran Surat Ar-Rod, Surat ke-13 ayat 8. Sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip eh, iman kepada kode dan kodar. Iman kepada kode dan kodar meliputi 4 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim atau tidak berpermulaan, dan Dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah telah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Yang keempat, iman bahwa Allah adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Kode dan kodar biasa disebut dengan satu kata, takdir. Bagi manusia dan makhluk lain, ada pandangan takdir baik dan buruk. Tetapi dalam pandangan Allah, semua takdir itu baik, karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya, catatannya, dan penciptaannya, semua itu adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan. Keburukan bukanlah sifat Allah, dan bukan pula pekerjaannya. Lanjut, akan dilanjutkan oleh Bayu. Baik, saya akan melanjutkan tentang dalil-dalil tentang kodar dan kodar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kodar dan kodar melalui firman-firman-Nya dan juga dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antaranya menyatakan yang pertama dalil Al-Qur'an. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Quran Surat Al-Qamar Surat ke-54 ayat 49. Yang kedua, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak perlu dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid Surat ke-57 ayat 22. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Quran Surat Al-Isra Surat ke-17 ayat 13. Tiga, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa
seseorang kecuali dengan izin Allah. Quran surat At-Taghabun atau Gabun surat 4 ayat 11. Yang kedua, dalil as-sunnah atau hadis Rasulullah. Adapun penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang qada dan qadar antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis berikut. Satu, dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya dalam 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan qada dan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah dibentuk nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Selanjutnya, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah menjawab yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qadar, yang baik ataupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Lelaki itu adalah malaikat Jibril yang sengaja datang untuk memberikan pelajaran agama kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jawaban Rasulullah yang dibenarkan oleh malaikat Jibril itu berisi rukun iman. Salah satu dari rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Dengan demikian, mempercayai qada dan qadar merupakan kewajiban. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, adalah atas kehendak atau takdir Allah. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku, dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat At-Tabrani. Takdir Allah merupakan iradah atau kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Selanjutnya macam-macam takdir akan dipresentasikan oleh Bayu. Mengenai hubungan antara qada dan qadar, dengan ikhtiar doa dan tawakal ini, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada dua macam, seperti berikut. Yang pertama, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya.
dan sekali-kali tak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Rod, Surat ke-13, ayat 11. Yang kedua, takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-menawar lagi oleh manusia. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan ayahnya kulit putih, dan sebagainya. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak terlepas dari sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.